Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita di sini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 4 November 2024 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Nats firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai ayat 6 saya bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan ini. Tuhan melihat betapa besarnya kejahatan manusia di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Lalu Tuhan menyesal bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema atau pokok percakapan kita pada kesempatan ini mengungkapkan sisi positif dari penyesalan Tuhan atas rencana dan tindakannya. Sisi positif. Ayat renungan ini adalah pertama sekali dalam Alkitab mengungkapkan penyesalan Tuhan Allah terhadap manusia yang telah diciptakannya. Pada awalnya Allah sangat senang melihat hasil ciptaannya yang termasuk manusia yang telah diciptakannya itu. Tetapi setelah manusia melanggar firman Tuhan dengan memakan buah yang Tuhan katakan, "Jangan kau makan buahnya." Tetapi Adam dan Hawa telah memakan buah itu dengan niat jahat, yaitu ingin menjadi sama seperti Tuhan Allah. Melihat apa yang telah terjadi atas manusia itu, pelanggarannya itu, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan. Pilu dan duka berarti kesedihan yang paling mendalam. Anda bisa melihat makna pilu dan duka dalam kamus. Saudara-saudari, kelakuan manusia yang diciptakan Tuhan memilukan dan mendukakan hati Tuhan, sehingga satu-satunya tindakan untuk melegakan, mengangkat kembali kepiluan dan kedukaan itu ialah manusia dibinasakan. Berarti merusak, membinasakan apa yang telah diciptakan Tuhan. Dan yang merusak itu ialah Tuhan sendiri. Bersama dengan manusia, maka makhluk yang lain, bahkan tumbuh-tumbuhan turut binasa. Sehingga suasana bumi sama seperti awal kejadian. Pembinasaan itu bukan dengan kebencian hati, bukan dengan dendam, dengan perkataan rasain loh, tetapi dengan prihatin. Karena kebinasaan itu berarti Allah mundur ke suasana awal, berarti menyita waktu yang panjang. Pembinasaan itu bukan seperti membinasakan orang jahat atau pemberontak di depan regu tembak mati, tetapi dengan penyesalan, prihatin yang memilukan dan mendukakan hati Tuhan. Dengan demikian, hati Tuhan yang pilu terobati karena ada benih yang unggul disediakan Tuhan, yaitu keluarga Nuh yang bergaul akrab dengan Tuhan Allah. Demikian juga benih hewan dan benih binatang yang kembali akan berkeriapan
di bumi. Saudara-saudari, ternyata hasil bibit unggul, yaitu keluarga Nuh itu, kembali lagi melenceng, berulah, kembali memilukan dan mendukakan hati Tuhan. Apakah akan dibinasakan lagi seperti pada zaman Nuh? Berarti waktu Tuhan mundur lagi dan bisa berulang lagi. Untuk itu Tuhan mengganti cara. Benih unggul dicari dalam hati manusia yang namanya iman. Tuhan mencari orang yang beriman dan ditemukan dalam hati Abraham yang berkenan kepada Allah, yang rela hidup hanya dalam berkat Tuhan. Sangat menyenangkan dan berkenan di hati Tuhan. Dan iman Abraham ada juga di hati saya dan di hati Anda semua. Hati Abraham, hati yang beriman kepada Tuhan. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, seberapa sering kelakuan atau kelalaian Anda memilukan hati Tuhan? Yang kedua, sungguhkah Tuhan menemukan iman kepadanya di dalam hati Anda? Tiga, firman Tuhan yang mana yang membuat Anda sering jatuh ke dalam dosa? Mari berdoa. Ya Bapa yang di sorga, kami mohon, utuslah Roh Kudus ke dalam hati kami, menolong, menasihati, dan mengarahkan hati kami untuk melakukan, memikirkan, dan mempercakapkan hal-hal yang membangun hidup iman kami. Inilah permohonan dan syukur dalam doa kami, dalam nama Yesus Kristus. Amin.